Sekalipun teman-teman muslim dalam pandangan teologisnya itu, oh dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Sampai sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar, Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh. Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Oke. Ya tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tangguh, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Oh silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman muslim. Teman-teman muslim Betul. bawah pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Iya, saya harus katakan itu. Jadi jangan suka memaksakan. Kalau Anda mengimani silakan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, tapi kalau mengenai Pak sama Maksa itu saya pikir tidak etis. Oke. Untuk itulah saya datang berapologetika ke sosial media, saya ambil TikTok karena memang lebih luas jangkauannya. Saya ingin memberitahu itu. Oke. Alkitab. Satu agama dalam pembahasan tersebut. Lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ya, ditulis lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Sesuai kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 36, Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Artinya, Tuhan itu hanya ada satu untuk semua orang. Dan dalam kitab Injil Yohanes dikatakan juga bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Tuhan semua orang itu hanya ada satu, karena hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Bapa, yang artinya Bapa adalah secara rohani, yaitu sumber atau asal dari semua yang ada. Jadi Tuhan semua orang hanya ada satu. Sesembahan bisa banyak, sesembahan bisa berbeda, tapi Tuhannya hanya satu untuk semua makhluk. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes 15 ayat 6
Yesus berkata, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Dan dalam kitab Yesaya 43 ayat 11, Tuhan Allah berfirman, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Aku." Jadi selain Tuhan, tidak ada yang bisa jadi juru selamat. Hanya Tuhan yang bisa jadi juru selamat, sang juru selamat dunia. Kemudian dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Jadi Yesus yang telah lahir sebagai seorang putra ke dalam dunia ini adalah Bapa yang kekal, yaitu Bapa yang adalah sumber dari semua yang ada, membentuk dari roh dan firman-Nya menjadi manusia dalam perawan Maria dan terlahir sebagai manusia kudus, manusia Tuhan. Karena yang kudus hanya Tuhan, tak ada manusia yang kudus. Sesuai kitab Injil Yohanes 17 ayat 3, Allah yang benar itu adalah Bapa. Ini Yesus yang telah menjadi manusia berdoa kepada Bapa, yaitu Yesus yang roh. Mari kita baca. "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Jadi, Yesus yang telah menjadi manusia itu adalah satu dengan Yesus Bapa yang roh, yang belum bisa dilihat oleh manusia berdosa, yang tidak bisa dilihat oleh manusia berdosa itu. Karena mereka adalah satu roh dan satu suara atau firman. Yohanes 17 ayat 12. "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Jadi lewat ayat ini kita bisa memahami bahwa nama Yesus itu yang telah menjelma jadi manusia itu adalah nama Bapa, Allah yang roh, Allah yang sumber dari semua yang ada, diberikan kepada Yesus anak yang telah menjadi manusia. Itulah sebabnya kita harus tinggal di dalam Yesus, karena Yesus itu adalah sumber dari semua yang ada. Salam damai dalam satu Tuhan.
Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.